Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku, Nurse Amalia. Di video kali ini aku ingin mereview mengenai nebulizer merek ABN CN09. So, buat teman-teman semuanya, tonton terus video aku sampai selesai. Terima kasih. Anak-anak nafasnya kruk-kruk nih, atau nggak sebaiknya di nebul aja? Memangnya harga nebul sekitaran berapa ya? Kalau memang kita ada uang, kita beli nebul sendiri aja ya. Nah, singkat cerita seperti itu nih. Sedikit percakapan pembicaraan suami aku ke aku di saat anak aku nafasnya agak grok-grok nih, entah karena alergi atau karena apa ya, aku masih nggak paham. Terus suami aku nyaranin tuh, emangnya harga nebul berapa ya? Kalau memang kita ada dananya, kita beli sendiri aja. Apalagi kan wabah sekarang kan lagi wabah pandemi COVID-19 nih. Dulu kan ada yang bilang melalui droplet. Sekarang ini apa katanya sih WHO ganti katanya melalui aerosol ya, maksudnya berterbangan gitu kan. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Nah, dari situ nih, karena kekhawatiran kita, akhirnya kita memiliki lah benda ini sendiri, yaitu kompresor nebulizer merek ABN tipe CN09 ini. Sebelumnya aku pernah sih melakukan nebulizer atau uap kepada anak aku. Yang pertama waktu itu di rumah sakit. Terus yang kedua sempat waktu itu pinjem nebulizer milik teman aku. Nah, di wabah pandemi COVID-19 ini kita saling menyelamatkan diri masing-masing ya. Maksudnya aku juga nggak mau ngerugiin teman aku nih, misalnya ada apa-apa sama anak aku karena alat nebulnya aku pinjem, nanti jadi apa-apa gitu ya. Kita saling save sendiri-sendiri nih, walaupun aku punya masker dan selangnya sendiri ya. Jadi ya udahlah, mungkin nanti dibutuhkan lagi, jadi aku nggak perlu pinjem-pinjem tuh kalau punya sendiri ya kan. Akhirnya aku dan suami sepakat untuk beli sendiri untuk keselamatan kita bersama dan supaya anak aku cepat sembuh nih gitu. Diharapkan juga nggak datang ke rumah sakit gitulah. Akhirnya kita beli alat nebulizer sendiri. Nah teman-teman, ini nih si wujud isi apa kardusnya ABN CN09 nebulizer kompresor. Nih aku beli yang seperti ini. Yang sebelumnya aku pinjem ke teman aku itu, dia juga pakai merek ABN juga, tapi tipe yang lain tuh, tipenya agak kotak gitu ya, aku lupa tipenya apa. Terus aku beli ini nih, jadinya aku beli ini di online shopping, salah satu online shopping di Surabaya, dan aku beli bulan lalu, bulan awal bulan ini ya, lupa aku ya. Itu dengan harga sekitar 425.000. Terus aku kirim langsung pakai GoSend, ongkosnya 25.000, jadi sekitar 450.000 aku beli ABN ini, langsung dikirim di hari yang sama gitu deh teman-teman. Jadinya aku alhamdulillah udah punya sendiri untuk anak-anak aku, dan bisa juga buat dewasa juga kan ya. Jadi kita untuk menghindari penyebaran virus di saat wabah pandemi COVID-19 ini gitu. Nah teman-teman, jadi ini nih isi dari kardus ABN CN09 kompresor nebulizer. Jadi dengan harga 450.000 itu kita udah dapat ini semua. Kita dapat mesin kompresor nebulizernya ini, bentuknya kayak gini ya. Ini tangan aku segini, jadi nggak seberapa besar kan ya. Nah, maksudnya cocok lah. Bentukannya itu stylish gitulah. Maksud aku nggak kaku gitu ya modelnya ya, lucu deh. Lalu kita dapat selangnya ini, namanya air tube. Kita dapat selangnya ini namanya air tube. Kita dapat nebulizer kit. Ini nih nebulizer kit. Nanti cairan nebulnya itu kita masukin sini, ini bisa dibuka. Nanti dia aku tunjukin caranya. Lalu kita dapat ini
5 filter udara cadangan. Filternya itu di sini nih. Ini filter udara cadangan. Kalau dibuka dalamnya ini ada ininya, ada kayak spons gitu ya. Lalu kita dapat mouthpiece-nya. Jadi kalau kita mau uap tapi kita sedot langsung lewat mulut kita. Kalau ini masker, ini kita dapat masker anak sama kita dapat masker dewasa. Tapi kalau untuk anak aku nih ya, masih 15 bulan nih, anak aku pakai mouthpiece ini tapi nggak ditempelin di mulut nih, kan anak aku nggak mau nih ya pakai masker, dia marah banget tuh. Jadi ini aku tempelin di hidung mulutnya gitu, antara hidung antara mulut gitu, aku gerak-gerakin aja di deket dia sambil diajak ngobrol gitu lah. Namanya juga bayi ya, mana mau dia di nebul, dikirain apaan gitu ya. Ya seginilah kita dapat segini, dan menurut aku ini sudah lumayan ekonomis ya, murca juga dengan harga segitu kita dapat kit lengkap ini. Nah teman-teman, ini aku tunjukin nih cara penggunaan mesin nebulizer ini ya. Awalnya itu ini bisa dibuka ya. Ini nebulizer kit ini terdiri dari 3 benda ini nih, 3 item ini tutupnya gitulah. Ini ada penyangganya segitiga kayak gini nih. Kalau aku sih biasanya aku bersihin pakai air mengalir biasa, terus aku tiriskan gitu aja lah, nggak pakai aku lap-lap. Nah ini bisa kita cairan nebulizernya itu kita masukin di sini nih. Habis kita masukin di sini, terus kita tutup rapet. Habis kita tutup rapet, kita pakai mouthpiece boleh, pakai masker boleh. Tinggal kita pasang ini aja. Itu. Terus lalu selangnya ini satunya kita tancapin di mesinnya ini. Satunya kita tancapin di belakangnya ini nih. Nah gitu deh, lalu dicolokin di listrik, kita colokin di listrik, lalu kita nyalakan ya. Nah gitu deh, kalau memang ada obatnya, ada cairannya, nanti pasti keluar lewat sini. Kita juga boleh ganti pakai yang ini mouthpiece-nya. Nah gitu deh teman-teman. Nah untuk yang filter tadi ini nih, ini bisa dibuka di sini nih. Ini gimana dibukanya? Nah ini nih di dalamnya nih, tuh kan ada kayak apa nih, kelihatan kan nih kapas ini ya. Nah kita dikasih 5 cadangan untuk penggantinya ini. Gitu deh sekilas penjelasan cara penggunaan dari mesin ini, gitu deh. Nah gitu nih teman-teman, tadi aku udah jelasin secara singkat dari isi kompresor nebulizer merek ABN tipe CN09 ini, dan aku tadi udah jelasin ya isinya apa aja dan juga cara penggunaannya. Dan untuk selanjutnya aku mau memberikan tips nih atau tata cara untuk kita melakukan nebulizer. Sebelum kita melakukan nebulizer, kita harus konsultasi dulu nih ya ke dokter anak. Sebaiknya cairan nebulizernya itu pakai apa dan dosisnya berapa, dan sebaiknya juga kita berobat dulu ke dokter nih, diperiksa dulu suara nafasnya seperti apa. Atau juga kita memang jika sebelumnya sudah konsul nih via telepon atau WhatsApp, SMS ke dokter kita, kalau memang diperbolehkan pakai obat ini walaupun tanpa diperiksa boleh, ya udah silahkan. Biasanya itu ada pakai obat dan ada juga yang pakai tambahan pelarut lain seperti obat steril tuh, cairan infus namanya NaCl 0,9%. Kalau itu cairan pelarutnya aja ya, biasanya cairan infus itu cairan sterilnya itu biasanya seperti itu. Pokoknya kalau kita melakukan tindakan medis atau tindakan kesehatan apapun ke kita, keluarga kita, saudara kita, jangan lupa konsulkan dulu ya ke dokter
anak kita, bisa dokter spesialis anak, dokter spesialis paru, dokter umum, terserah lah. Yang penting kita konsultasi dulu nih ya ke dokter, jangan sampai kita salah tindakan, salah kaprah nih ya, niatnya pengen sembuh tambah mencelakakan diri sendiri gitu. Kan juga ada beberapa dari kita atau beberapa pasien tuh yang merasakan atau alergi terhadap obat-obat tertentu, atau kalau dosisnya ditinggiin sedikit itu jadi makin sesak nafas atau jadi semakin duk-duk gitu jantungnya. Jadi kita tetap konsultasikan dulu ya, jika memang sebelumnya sudah pernah nebul, rutin nebul, oke nggak apa-apa. Pokoknya ada apa-apa kita konsul ya, jangan sampai kita pengen sembuh lalu jadi malah tambah sakit. Nah gitu ya, sekian tips dari aku. Oh ya, tips yang selanjutnya, setelah kita melakukan nebulizer sesuai dengan advice dokter, kita bisa juga melakukan namanya teknik clapping dan vibrating. Clapping dan vibrating ini untuk semakin meringankan jika memang ada slam atau dahak di dalam anggota badan si yang dilakukan nebul atau uap ini nih. Jadi namanya clapping itu kita lakukan penempukan di area dada atau punggung pasien dengan cara kita menepuk-nepukkan tapi tangannya telungkup gini ya, jangan gini ya. Kalau gini sakit nih. Jadinya buk gitu ya, sakit ya. Jadi kita lakukan clapping itu tangannya telungkup gini. Jadi masih ada rongga udara. Gitu ya. Jadi bukan ya, kalau kayak gini kan sakit nih. Nah, kalau clapping itu tangannya telungkup, ada menekuk, jadi ada udara di dalamnya. Jadi tidak menyakiti. Anak-anak aku pun aku lakukan kayak gini, dia malah ketawa-ketawa. Gitu deh. Lalu yang kedua teknik vibrating. Jadi setelah kita nebul, ada obat masuk nih ya, sudah lega, lalu kita bantu dengan clapping supaya slam-slam yang ada di sekitarnya kan sudah melunak nih dengan dinebul, itu biar rontok gitu. Lalu ditambah lagi dengan teknik vibrating. Vibrating yaitu kita getar-getarkan tuh. Jadi habis kita pukul nih, kita getar-getarkan gini nih di area dada dan punggung. Kita lakukan gitu terus aja nggak apa-apa. Walaupun tidak sesudah nebul juga nggak apa-apa. Kita sering-sering lakukan seperti itu untuk membantu rontoknya dahak atau slam di area rongga-rongga yang ada slamnya itu tadi, di rongga-rongga paru atau di tenggorokan gitu deh. Sekian tips dari aku, semoga bermanfaat. Demikian review aku dan cara penggunaan mengenai ABN nebulizer kompresor tipe CN09 ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang sakit segera sembuh ya. Semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, kita segera bebas lagi bepergian kemana-mana, amin. Oke, sekian dulu info dari aku, review ini. Jangan lupa subscribe channel aku, Nurse Amalia, dan like dan komen juga boleh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.